Halo, kembali lagi dengan saya Faisal Amri ya di Fine English pastinya. Nah, di perjumpaan kita kali ini saya ingin memberikan sebuah tips seperti itu ya. Sebuah tips sebelum kita mempelajari bahasa Inggris itu lebih jauh ya. Nah, di tips ini merupakan sebuah pegangan buat Anda agar mudah terhadap materi yang akan disampaikan kepada kita. Jadi kita mudah untuk memahaminya, itu maksud saya. Oke, nah di tips ini sebelum kita mempelajari bahasa Inggris itu, kita harus tahu apa sih bahasa Inggris itu ya? Apakah bahasa Inggris? Ya, jika kita berbicara bahasa Inggris, itu berarti kita berbicara tentang waktu. Jika kita berbicara bahasa Inggris, itu berarti kita berbicara tentang kata kerja atau verb. Ya, waktu, tense. Ya, oke, saya akan terangkan. Yang pertama itu adalah bicara bahasa Inggris, itu berarti berbicara tentang waktu. Maksudnya seperti ini. Waktu di dunia ini yang kita ketahui pasti, dan yang ada itu tentu masa yang lampau ya, yang sekarang dan akan datang. Ya, tentu itu waktu ya. Nah, jadi bahasa Inggris sama dengan waktu itu maksudnya seperti ini. Jika kita menyatakan suatu statement, pernyataan, baik itu suatu tindakan kegiatan ataupun sebuah peristiwa, maka kita harus mengkaitkan, harus menghubungkan kapan terjadinya kegiatan itu. Pada waktu yang lalu kah? Sekarang kah? Atau masa yang akan datang? Seperti itu. Oke. Di sini contoh saya buat untuk masa waktu yang hari ini dan lampau. Nah, today dan yesterday. Nah, kegiatan di sini yang saya katakan adalah menulis ya, write. Nah, bentuk lampaunya adalah wrote, bentuk kedua. Oke. Nah, di sini saya ingin mengatakan kepada Anda seperti ini. I write the letter today. Saya menulis surat itu hari ini. Nah, saya mengatakan seperti itu kepada Anda. Maksudnya kegiatan itu saya lakukan hari ini. Oke. Nah, tentu kata kerja yang kita gunakan, kegiatan menulis itu, write yang saya gunakan, maka harus kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk dasar. Ya, atau yang biasa kita dengar adalah present verb, kata kerja bentuk sekarang. Oke. Nah, kita menggunakan adalah write. Kenapa? Karena kata kerja bentuk pertama, present verb itu adalah kata kerja yang menerangkan masa waktunya adalah sekarang. Jadi kita tidak bisa menggunakan kata kerja bentuk yang lain. Oke? Nah, walaupun tidak ada keterangannya, I write the letter. Saya menulis surat itu. Nah, kata kerja bentuk pertama ini saya menerangkan kepada Anda, maksudnya adalah kegiatan menulis surat itu adalah dilakukannya saat ini. Jika tidak ada keterangannya seperti itu. Oke, yang berikutnya di sini saya menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, saya menyatakan kepada Anda bahwa kegiatan menulis surat itu adalah pada masa yang kemarin, misalnya lampau ya. Nah, I wrote the letter yesterday. Nah, di sini saya menyatakan masa waktu kegiatan itu saya katakan kepada Anda adalah lampau. Maka kata kerja ataupun kegiatan menulis itu saya menggunakan dengan kata kerja bentuk kedua harus. Kenapa? Karena kata kerja bentuk kedua adalah kata kerja bentuk menerangkan lampau. Yang biasa kita dengar adalah past verb ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi I wrote the letter yesterday. Tidak ada keterangan lampaunya. I wrote the letter. Saya katakan seperti itu kepada Anda. I wrote the letter. Nah, itu bermaksud bahwa saya menyatakan kepada Anda bahwa saya menulis surat itu pada masa yang lampau. Tadikah? Dulukah atau waktu itu? Intinya lampau dia. Itulah kata kerja bentuk kedua. Jadi kita tidak bisa menyatakan kegiatan itu maksudnya adalah hari ini kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Tidak bisa. I wrote the letter today. Tidak bisa. Begitu juga sebaliknya. I write the letter yesterday. Saya menulis surat itu kemarin. Tapi kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Tidak bisa. Oke? Itulah bahasa Inggris. Nah, itulah sebabnya saya katakan bicara bahasa Inggris adalah bicara tentang waktu. Tense. Oke? Yang berikutnya, bicara bahasa Inggris itu berarti kita berbicara kata kerja. Verb. Maksudnya apa? Seperti ini. Tentu kita di saat berbicara ya, tentu menyatakan suatu tindakan kegiatan. Ya, berarti adanya kata kerja seperti ini ya kan? Right. Nah, tentu kita juga berbicara kepada orang atau kepada siapa aja. Tentu ada tidak menyatakan melakukan suatu tindakan kegiatan. Tentu tidak ada kata kerja ya. Contohnya, saya seorang guru.
Saya bahagia, saya sehat. Saya di sini, saya di sana. Nah, tidak ada kata kerja atau tidak melakukan tindakan kegiatan, no action di situ ya. Tentu misalnya saya seorang manajer, saya seorang guru misalnya. Saya guru, teacher, teacher. Mungkin seperti itu kita mengartikannya ya. Nah, saya di sini, here. Saya bahagia, happy. Mungkin seperti itu kita mengartikan seharusnya. Nah, tapi di dalam bahasa Inggris tidak seperti itu. Walaupun kita menyatakan bukan melakukan tindakan kegiatan, berarti tidak ada kata kerja ya. Tetap ada kata kerjanya dalam bentuk kata kerja bantu. Ingat, kata kerja bantu, auxiliary verb ya. Dan juga verb, kata kerja, sama-sama kata kerja. Auxiliary verb, sama-sama kata kerja. Jadi jika kita menyatakan suatu tindakan di dalam bahasa Inggris, jika kita menyatakan sesuatu peristiwa yang tidak ada kata kerjanya, maka kata kerja bantu wajib ada di kalimat itu. Dan kata kerja bantu itulah yang berfungsi sebagai kata kerjanya di dalam kalimat. Lihat, saya buat contohnya, a manager, benda ya, happy, sifat, here, di sini. Jadi saya seorang manajer. Maksudnya saya adalah seorang manajer. Dan kita menggunakannya dengan kata I am a manager. Saya bahagia. Maksudnya saya sedang bahagia. I am happy. Saya di sini. Saya berada di sini. Saya sedang di sini. Saya ada di sini. I am here. Nah, kata kerja bantu bentuk pertama am. M merupakan kata kerja bantu bentuk pertama. Tentu menyatakan bahwa seorang manajer, peristiwa-peristiwa ini adalah terjadinya adalah saat ini, sekarang ini. Kenapa? Karena kata kerja bantu menerangkan saat ini. M, kata kerja bentuk pertama. Oke? Dan M sebagai kata kerja bantulah yang berfungsi sebagai kata kerjanya di dalam kalimat. Begitu juga untuk lampaunya ya. Bentuk lampau dari M adalah was. Merupakan kata kerja bantu. Kata kerja bentuk kedua. Menyatakan lampau. I was a manager. I was happy. I was here. Saya adalah seorang manajer. Dulu, waktu itu, atau bahkan mungkin tadi. Intinya lampau. Ya, I was happy. Saya bahagia. Dulu, waktu itu, atau tadi. Nah, I was here. Saya di sini. Tadi, dulu, atau waktu itu. Nah, jika ada kata keterangan lampaunya, misalnya yesterday. Nah, tentu kata kerja bantu, kata kerja bentuk lampau ini menguatkan keterangan yang kita sebutkan itu tadi. Intinya harus lampau, ya. Nah, maka was sebagai kata kerja bantu bentuk lampau yang berfungsi sebagai kata kerjanya di dalam kalimat. Oke? Nah, jadi ini merupakan suatu tips yang perlu Anda pegang sebelum Anda mempelajari bahasa Inggris lebih jauh. Oke? Semoga bermanfaat buat Anda. See you.